2, 3, yuk. Salam Raja. Salam. Kita mau ngobrol-ngobrol ini teman-teman terkait Jamda 4 di RKIDIY. Ayo, pasti teman-teman nunggu kan infonya buat Jamda 4 di RKIDIY ini. Teman-teman pasti kepo kan kayak gimana Jamda 4 prosesnya pada saat kemarin sudah kita laksanakan lelang. Terus teman-teman mungkin mau tanya, kok Jamda 4 kok masih lama sih gitu. Itu kenapa kok bisa lama, bisa nunggu event Jamnas dulu gitu. Ayo, mari pada siang hari ini kita akan bincang-bincang santai. Di sini sudah ada Pak Toto sebagai Ketua Pemprov RKIDIY, serta sudah ada Pak Harun dan Pak Kobo, Pak Heri sebagai Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana Jamda 4 di RKIDIY, serta ada Pak Farid sebagai Ketua Pansus di RKIDIY dan saya sebagai Sekretaris atau moderator ya. Oke, pada siang hari ini mungkin yang pertama saya mau tanya nih kepada Ketua Pemprov Pak Toto Agus Sudiharjo, gimana nih Pak info tentang Jamda 4 atau info kemarin lelangnya itu seperti apa sih pelaksanaannya gitu. Prosesnya gimana sampai kemarin terpilihlah salah satu IO, padahal di Jogja ini ada beberapa IO yang keren-keren. Nah, sampai kemarin terpilih, monggo dari Pak Toto mungkin bisa menyampaikan sedikit informasi, monggo Pak. Oke, terima kasih atas waktunya. Ini tentunya kami mewakili dari pengurus Pemprov bahwa memang di acara 2 tahunan Pemprov yaitu Jamda ini IDIY tentunya akan melaksanakan Jamda yang keempat. Nah, dengan adanya itu bahwa kemarin dari pengurus Pemprov itu membuat panitia pelaksana. Tentunya di dalam event Jamda ini harus ada panitia pelaksananya, sehingga panitia kemarin sudah terbentuk. Setelah seminggu terbentuk, bahwa panitia memang bekerja keras untuk kejar waktu, sehingga kemarin sampai ada pelelangan EO. Kemarin di situ ada proses pendaftaran, ada proses technical meeting, ada juga rapat-rapat di panitia yang dilaksanakan bersama Pemprov tentunya. Akhirnya kemarin menghasilkan bahwa ada 5 EO. Ada 5 EO di situ. Nah, kemarin di hari malam minggu tentunya di rumah dinas Bupati Sleman, kita pinjam tempat di sana, alhamdulillah disetujui, sehingga pelelangan di rumah dinas Bupati Sleman. Di sana ada 5 EO tentunya yang ikut lelang, dan alhamdulillah di sana dalam pelelangan tidak cukup lelang serta-merta, adalah lelang secara tertutup. Di sana juga ada juri yang notabene, yaitu kita ada total 10 juri, yang 3 adalah juri independen yang tentunya sudah benar-benar pengalaman di bidangnya, sehingga EO yang menang ini benar-benar melalui proses daripada juri-juri 10 juri itu, sehingga inilah yang terbaik dan yang pas sesuai konsepnya menurut juri-juri dan tentunya panitia yang ada dan pengurus Pemprov. Hingga kemarin akhirnya dimenangkan oleh EO dari Kaga. Alhamdulillah, kebetulan juga ini EO yang baru pertama kali terjun di dunia ARK, dan saya yakin EO Kaga ini basicnya memang orang-orang di dalamnya adalah king juga, sehingga mungkin pas lah ini istilahnya dalam event EO Jamda 4 ini benar-benar menyuguhkan suatu acara yang besar, yaitu event Jamda ini benar-benar dibikin meriah. Dan memang juga kebetulan adalah temanya di hari kepahlawanan, sehingga nanti juga ada tentunya yaitu dari pejuang-pejuang yang dulu dalam membantu kemerdekaan, yaitu nanti dari tentunya ada veteran,
beliau juga ikut menghadirkan di sana, dan itu akan membuat benar-benar Jamda yang temanya itu kepahlawanan benar-benar ada artinya. Dan juga kenapa Jamda 4 ini diadakan di bulan November, bahwa kebetulan di tahun 2024 ini ada bebarengan. Yang pertama adalah Jamda Kota DKI, ada Jamda Lampung, dan juga ada Jamnas yang ada di Lombok. Karena menurut aturan tentunya dari pengurus pusat bahwa 3 bulan sebelum ada acara itu tidak diperbolehkan, sehingga kita mau tidak mau akhirnya menunggu setelah acara Jamnas. Ini bentuk kita di dalam disiplin, yaitu menegakkan aturan yang ada, sehingga terlaksananya Jamda 4 insya Allah di bulan November di tanggal 9 dan tanggal 10. Mungkin kopi itu dulu Mas Indra. Oke. Terima kasih Pak Toto, mungkin tadi penjelasan gimana sih kemarin pas lelangnya gitu. Nah, sedikit lagi Pak Toto, kalau ngomongin masalah Jamda 4 YRKI DIY, pasti kan ada ketua pelaksana. Nah, prosesnya gimana nih Pak Toto? Kan Jogja itu kan ada 50 klub. Contoh kayak kita yang di sini aja macam-macam, Pak Toto dari Sloki, Pak Farid dari Diki, Mas Harun dari SSKC, Pak Heri dari FSKC, dan saya dari JKC. Nah, di sini gimana kok sampai bisa YRKI DIY, terutama pengurus, bisa menentukan Mas Harun sebagai ketua pelaksana Jamda 4 YRKI DIY? Ini gimana nih Pak? Tentunya di dalam pemilihan ketua panitia pelaksana di dalam acara Jamda 4 itu kemarin, sebelumnya dari pengurus, yaitu ada pertemuan dari semua 50 anggota klub yang bergabung di YRKI. Tentunya kita ada pertemuan bareng di sana, dan akhirnya kita memberikan kepada ketua-ketua untuk bisa memilih menjadi ketua panitia. Sehingga kemarin dari ketua-ketua klub yang ada di situ mencetuskan yaitu 3 kandidat. Nah, setelah itu kita sistem juga secara pemilihan, sehingga Mas Harun lah yang terpilih menjadi ketua panitia pelaksana Jamda 4 ini. Dan Mas Harun waktu itu memang sudah langsung bersedia, sehingga dari Pemprov menekankan bahwa segera terbentuk kepanitiaan dalam memenuhi kepanitiaan pelaksanaan Jamda 4 ini. Dan alhamdulillah Mas Harun dengan konsekuensinya tentunya dalam waktu tidak sampai seminggu sudah terbentuk panitia Jamda 4 ini, sudah terbentuk semuanya, sudah komplit semuanya. Sehingga kita dari Pemprov kemarin habis itu ada undangan kepanitiaan rapat yang pertama. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah bisa berjalan seperti ini, dan kemudian tentunya ke depan kita harus saling bersinergi antara ketua panitia Jamda dengan ketua atau pengurus Pemprovnya, sehingga bersinergi ini gunanya apa? Untuk saling koordinasi di dalam pelaksanaan Jamda besok itu, bukan hanya dengan pengurus, tapi kita bersama EO, bersama panitia pelaksana, bersama pengurus Pemprov, kita harus saling bersinergi sehingga benar-benar besok acara Jamda itu sesuai konsepnya dan sesuai harapan kita bersama dalam penyajian di acaranya, seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi itu teman-teman udah tahu sendiri, kita ini ada banyak klub di Jogja, ada 50, tapi kita tetap bisa demokrasi sampai bisa terpilih ya salah satu ketua, yaitu Pak Harun. Dan di sini juga ada wakilnya Pak Heri Kombo dari FSKC. Mungkin sekarang buat Pak Harun nih, aku manggilnya Mas saja deh karena masih muda. Nah, kalau dari Mas Harun atau Om Kombo, gimana nih rasanya ketika mungkin bisa dikatakan Jamda 4 YRKI DIY ini adalah barometer ya, semua apa-apa bilang wah acaranya Jogja pasti keren, pasti meriah ya. Kalau menurut aku nih pribadi ya, karena kita itu emang keren,
kita itu udah ada banyak klub, kita punya 50 klub, tapi kita bisa kompak, kita bisa menjalankan semua event itu benar-benar bahasanya apa ya, semaksimal mungkin gitu loh. Dan teman-teman juga bisa menilai sendiri gimana sih event-event yang ada di Kota Jogja. Nah, berarti kan kita sudah melaksanakan Jamda 1, 2 sampai 3. Bisa dikatakan yang paling terakhir ya 3, paling wow acaranya. Nah, berarti kan sebenarnya berat nih kalau dari jadi ketua pelaksana dan wakil ketua serta pengurusan kepanitiaan Jamda. Berat kan ini? Kita berarti harus bikin acara yang keempat ini jauh lebih bagus daripada yang ketiga. Nah, gimana ini? Kalau tanggapannya dari panitia mungkin diwakili sama ketua Mas Harun dan wakil, serta visi misinya, terus strateginya gimana biar Jamda ini bisa terlaksana menjadi lebih baik dan teman-teman masih bisa beranggapan acara di Jogja emang luar biasa. Nah, monggo waktu dan tempat dipersilakan Pak Harun atau Pak Kiri Kombu. Monggo Pak Harun. Ya sambil kopi dulu Pak, ini diminum kopi durennya. Kopi durennya itu memang istimewa. Jadi yang terima kasih Mas Indra, Pak Sekjen. Jadi memang berat sebenarnya karena pemilihan itu ya, pemilihan ketua panitia itu diadakan dadak bener, ditunjuk ada beberapa orang lalu di voting kan di rapat pengurus ketua-ketua klub YLKI pada waktu itu. Alhamdulillah juga terpilih seperti ini. Jadi Pak ini pemikirannya terlalu luar biasa. Jadi kemarin sama Mas Heri Kumbu ngobrol beberapa kali yang akhirnya terputuskan kita ingin buat event Jamda keempat ini berbeda, yaitu temanya kepahlawanan. Nah, tema kepahlawanan itu kita mencoba panitia itu berkolaborasi lah dengan masyarakat, dengan veteran, dengan kebudayaan. Jadi karena memang selama ini Erekeng itu ingin, terutama dari Pemprov Jogja itu ingin bersatu, bersinergi dengan masyarakat yang ada di sekitar. Nah, kenapa kemarin juga kita dari panitia sudah beberapa kali survei tempat ya, ada di Pakem ya, di Binangun, lapangan SAR itu, yang kedua ada di Banyunibo ya, Banyunibo di daerah Reksi ya itu. Prambanan. Nah itu kenapa diputuskan di Pakem ya, karena memang di Pakem itu destinasi wisatanya adalah gunung, anyep. Nah tema kita karena ingin mendinginkan suasana pada acara Jamda tersebut, dan destinasi wisata di sana juga luar biasa sekali. Makanya tercetuslah panitia memilih tempat di sana. Warga juga sangat welcome sekali dengan konsep panitia waktu itu disampaikan kepada Pak Lurah Amin namanya itu, terus sama warga-warga yang ada di sana yang ada komunitasnya. Nah, setelah itu kami panitia juga membuat konsep. Jadi EO itu menjalankan konsep kita, konsep yang kita buat sedemikian rupa, yaitu pada hari Sabtu. Jadi acara Jamda 4 itu Sabtu Minggu Mas Indra. Sabtu Minggu, yang hari Sabtunya itu adalah khusus untuk masyarakat. Yang kita konsep pengen dari panitia itu adalah kesenian-kesenian yang ada di situ untuk UMKM masyarakat, terus ada hiburan-hiburan tradisional di situ yang mungkin kita akan mengembangkan tradisional tersebut, ada bergodo, ada jadilan, ada dan sebagainya lah yang ada di wilayah tersebut. Nah, itu konsep kami kita sodikan dulu Mas ke Pemprov, kira-kira disetujui nggak nih? Nah, alhamdulillah dari Pemprov itu menyetujui konsep kami, dengan ditutup pada malam minggunya itu dengan pengajian akbar yang ada di sana dan sholawatan. Harapannya semua aspek masyarakat lapisan di sana itu bisa mengikuti, bisa mendapatkan imbal balik yang luar biasa dan terkesan seperti itu.
Dan Eric King yang datang hari Sabtu itu juga merasa terkesan karena memang kita ingin panitia itu berbeda mas, berbeda konsepnya yang monoton seperti itu. Akhirnya ditetuskanlah di dalam yang namanya kerangka, dibuat panitia yang kita TM kan, kita technical meeting kan itu kepada seluruh EO yang hadir. Nah, kita TM kan, kita sampaikan keinginan kita beri waktu mereka untuk membuat, walaupun waktunya sangat singkat ya karena memang deadline alhamdulillah tercetus tanggal 27 itu 7 Januari waktu itu malam minggu di rumah dinas bupati ada lelang EO yang disampaikan Pak Bupati yang diikuti oleh 5 EO melalui proses yang sangat panjang dan benar-benar kita buat senetral-netralnya, kita buat sebaik mungkin konsepnya, melibatkan banyak orang. Tercetuslah pada malam itu dimenangkan oleh EO Kada Kreatif dengan konsep yang mungkin hampir sama dengan yang kita inginkan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, untuk hari Minggunya mas. Nah, hari Minggunya itu kita buat konsep yang untuk senang-senang Eric King. Ada modifikasi motor, ada yang paling keren ini panitia itu pengen minta hiburannya itu Adila yang sekarang baru booming ini di Varina siapa mas? Nah ini kesenangannya mas dari Kombo itu di Varina Indra itu makanya requestnya ini makanya alhamdulillah juga EO dari 5 tersebut juga menyetujui cuman karena konsepnya itu tadi dan penilaian itu juga bukan dari saya dan Mas Pak Ketua Pemprov, jadi dari juri-juri yang lain itu menilai, alhamdulillah jatuhlah dahsyat seperti itu. Dan menariknya lagi, setiap pembelian marketing itu dari menawarkan ada kupon mas, kupon ujian yang mungkin sudah sering lah cuman dari kadang menariknya itu kemarin disampaikan itu Pak Agun ada uang 10 juta ini. Cash, ya. Nah cash pada pengundian itu jadi wah orang Eric kok duit ngopo kok duit nah, karena memang ada motor ada uang jadi memang konsepnya dibuat seperti itu jadi ya Ada hadiahnya King juga ya? ada hadiahnya King ini ada King ada uang 10 juta luar biasa sekali. Jadi harapannya panitia dan Pemprov dan pengurus Pemprov itu bisa bersinergi betul dengan EO tersebut supaya acaranya itu bisa terrealisasi, tertib dan tidak ada kendala. Begitu Mas Indra. Terima kasih dari Pak Ketua ini, Pak Ketua Pelaksana Pak Harun RSKC. Tadi sudah menjabarkan, mungkin ada tambahan dari Pak Eko sebagai wakil. Monggo. Ya sedikit saja Mas Indra terkait EO yang kami ikuti, kami sebagai panitia pelaksana maupun dari YLI Bogor ini mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, di mana pada berjalannya waktu kalau kita semua masih ada celah kekurangan, kita mohon maaf yang besar-besarnya. Itu akan menjadi perbaikan kami maupun Pemprov kedepannya selalu lebih baik lagi. Tentunya selalu ada kekurangannya. Sekali lagi kita mohon maaf yang besar-besarnya. Sekali lagi juga saya ucapkan terima kasih kepada EO yang sudah berpartisipasi. Ke depan tetap semangat untuk berlomba. Itu saja Mas Indra. Oke, terima kasih Pak Heri tadi sudah menyampaikan sama Pak Harun. Oh mungkin aku tadi mau menekankan ya. Berarti sekarang acaranya itu enggak kayak sebelum-sebelumnya ya. Jamda 1, 2, 3 itu kan di Stadion Maguwarjo. Kan teman-teman Kingers ini wes apal ibaratnya nih. Mau ke Jogja, ke acara Jamda di Stadion Maguwarjo. Berarti besok ini tempatnya di Kaliurang ya? Iya betul. Acaranya Jamda keempat besok itu di Kaliurang, tempatnya di lapangan Sarado Binangun. Jadi itu di TPR Kaliurang sebelah barat. Museum Gunung Merapi ya, dekat Museum Gunung Merapi. Jadi, pelaksanaannya Sabtu dan Minggu, tanggal 9 dan 10 November 2024. Insya Allah pelaksanaannya disebut
Nih, nah itu teman-teman catat, besok acaranya bukan lagi di Maguwarjo. Kita pengen kasih yang beda berarti ya ini ya dari panitia sama pengurus ya. Kita bikin tempat yang beda, yang penak, ya. Nah, nuansa alam. Ada lagunya itu kali urang jarine penak, nanti bisa teman-teman cek. Besok kita tempatnya di sana, kita cari sesuatu yang baru ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada tambahan sedikit nih dari Pak Ketua Pamsus sedikit aja. Nanti untuk ngobrol banyaknya, teknisnya itu kita undang IO sekalian. Mungkin di next video kita, karena ini kan video awal kita. Kenapa sih kita bikin video? Karena pasti teman-teman kepo. Karena yang saya tahu nih ya, buat Pak Ketua Pemprov, Pak Ketua Pamsus sama Pak Ketua dan wakilnya, ini udah banyak tersebar padahal malam minggu, bisa dikatakan subuh ya kita, minggu subuh, minggu dini hari kita baru keluar logo Jamda 4. Sekarang itu baru terhitung berarti sekitar 3 hari, tapi udah booming. Logo itu udah sampai kemana-mana. Padahal ada deh ceritanya tentang logo itu, mungkin yang nanti bisa kita sambung di next video. Oke? Mungkin dari Pak Farid sendiri sebagai ketua Pamsus, yang dimana mungkin terkait dengan pengamanan sendiri nih ya. Pengamanan kan biasanya kan ketat dan lain sebagainya. Mungkin bisa menjelaskan juga gimana sih strateginya pada saat acara di sana. Karena kan ini tempatnya beda nih. Nggak seperti yang sebelum-sebelumnya. Mungkin kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin hafalan. Oh nanti gini, jaganya di sini. Tapi kan sekarang tempatnya beda. Gimana sih sosialisasinya sama warga di sekitar? Karena kan mungkin kan bisa dikatakan kan rapping itu ya berisik tapi asik gitu. Nah, gimana nih? Ibaratnya kali urang ini tempatnya yang tenang gitu. Tapi kalau ada event itu gimana? Dikit aja Pak Farid mungkin. Monggo waktu dapat. Terima kasih Mas Indra. Jadi kalau terkait dengan pengamanan Jamda khususnya yang akan kita laksanakan 9-10 November, yang jelas dari pertama dari pihak panitia mengusulkan lokasi di 3 tempat. Saya langsung mempelajari lapangan terkait nanti plottingan anggota Pamsus itu akan seperti apa, sudah saya gambar, dan kemudian terkait dengan masyarakat sekitar, karena mungkin sudah rahasia umum kalau RTT itu belayar-belayar dan sebagainya. Kebetulan waktu cek lokasi kami bertemu dengan komunitas 3 warna ketuanya, jadi saya sempat bincang-bincang ngobrol terkait besok misalkan dilaksanakan di situ arahnya akan seperti apa. Kita akan merangkul mereka dalam arti kita akan melibatkan masyarakat untuk menjaga ketertiban kenyamanan di lokasi dan sekitarnya. Paling tidak jangan sampai kegiatan REK khususnya Jamda 4 di RKI Pemprov DIY setelah selesai ada masalah di kemudian hari. Kami tidak ingin seperti itu, khususnya Pamsus di RKI DIY yang tampil sebagai penegak disiplin di komunitas itu akan kami laksanakan dengan baik-baik. Itu saja sedikit, mungkin nanti bisa berbagi. Oke. Biar ada cuplikannya ini kan. Biar ada cuplikannya. Oke, terima kasih tadi dari Om Farid sudah menyampaikan terkait sistem keamanan yang mungkin baru sedikit ya hubungannya sosialisasi sama warga, dan nanti untuk teknisnya lebih panjang lagi kita mungkin bisa sambung di next video yang nanti kita akan mengundang dari IO yang terpilih gitu. Mungkin sebelum kita closing, karena kita nggak perlu panjang-panjang ini ya, ada nggak yang mau disampaikan lagi mungkin dari Pak Toto selaku Ketua Pemprov? Ya, sedikit Mas. Boleh, silakan. Jadi yang perlu kita tekankan bahwa besok di acara Jamda 4 ini saya harapkan untuk benar-benar Kengres yang hadir
harus bisa mematuhi aturan kita. Karena bagi Pemprov YRKID khususnya kami bersama yaitu Ketua Pamsus dan anggota Pamsus dan juga anggota semuanya tentunya bahwa khususnya YRKI Pemprov DIY stop belajar itu harga mati. Khususnya stop belajar harga mati, sehingga Kines yang hadir harus benar-benar bisa mematuhi aturan yang ada. Mari kita tunjukkan bahwa RE King itu benar-benar hebat, bisa benar-benar bermasyarakat, tidak hanya cuma aksi bayar-bayar dan sebagainya. Seperti itu jangan sampai terjadi khususnya di YRKI Pemprov DIY dan tentunya saya harapkan juga di YRKI semuanya. Makanya dari itu YRKI Pemprov DIY tentunya bisa menjadi contoh yang terbaik dalam menanggulangi masalah hal-hal seperti itu khususnya di bidangnya Mas Farid yaitu di keamanannya di Pamsusnya YRKI. Oke, ternyata memang YRKI ini keren ya. Pamsus nggak cuma sembarangan Pamsus ya, komandannya aja anggota. Tetap ini, makanya ternyata ini kalau ini kalau bikin acara ini memang keren ya. Oke, mungkin sebelum kita tutup pembahasan kita ini yang dikit ini, mungkin ada closing statement dari Pak Ketupla atau wakilnya terkait mungkin apa ya bahasanya? Jadi ya monggo lah, silakan Pak Eri. Pesan asik lah ya untuk Kines. Pesan asiknya cuma satu. Apa tuh? Jadikan RE King menjadi pemersatu negara kesatuan Republik Indonesia. Oke gitu teman-teman, sedikit cuplikan awal video kita terkait informasi tentang Jamda. Sampai jumpa di next video kita. Oke, dari kita seperti itu. Terima kasih Pak Toto. Siap. Atas waktunya Pak Farid, Pak Harun, serta Pak Kumbu sudah menyempatkan waktu untuk bincang-bincang kita ini sedikit biar teman-teman Kingers ini tuh nggak cuma dapat kabar yang kayak kemarin tuh nanya-nanya gitu loh. Kapan sih Jamdanya gitu, terus mungkin yang udah tahu tentang logo dan lain sebagainya mungkin oh ini toh gitu, padahal kan sebenarnya ya adalah sedikit rahasia. Oke gitu, terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Salam Raja. Salam. Iki semua iki